Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Kak, kabar baik. Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah, kakak juga baik. Gimana tadi cari ruangannya? Agak sulit sih Kak, mungkin karena baru pertama kali ya di sini. Oh iya, bisa jadi ya. Tapi alhamdulillah semuanya udah ketemu ya. Sebelumnya udah pernah nggak melaksanakan proses konseling? Belum Kak, ini pertama kalinya saya proses konseling. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke proses konseling itu, kakak akan menjelaskan apa itu konseling. Jadi konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan seorang ahli kepada seorang individu yang memiliki masalah untuk memecahkan masalahnya dan mencapai tujuan yang diharapkannya. Dan di dalam proses konseling itu terdapat beberapa asas. Yang pertama yaitu asas kesukarelaan. Sebelumnya ada datang ke sini secara sukarela atau ada yang memaksa atau bagaimana? Alhamdulillah sukarela sih Kak datangnya. Alhamdulillah bagus. Yang kedua yaitu ada asas kerahasiaan. Di sini kakak akan menjaga semua rahasia atau apapun masalah yang ada diceritakan kepada kakak tanpa akan terbongkar atau bocor kepada siapapun. Dan yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Kakak harap adik bisa terbuka atas semua masalah-masalah yang dialami saat ini. Sebelum masuk ke proses konseling, kakak nanya dulu nih, kita melaksanakan konselingnya ini mau berapa kali? Mungkin cuma satu kali nih Kak. Oke. Untuk waktu yang bisa diluangkan di sesi konseling ini mau berapa lama? Mungkin kira-kira waktunya sekitar 30 menit aja deh Kak. Oke. Ada yang bisa saya bantu? Jadi Kak, saya itu butuh sesi konseling
banget kak. Oke, kita tenangin diri dulu, baru dengan perlahan kita ceritakan apa yang kita alami. Saya tuh sering merasakan stres. Saya tuh stres banget pas lagi ngerjain tugas. Gak tahu kenapa tiba-tiba gak enak aja ngerjainnya kak. Kadang-kadang pas lagi ngerjain tugas, saya juga tiba-tiba mau nangis. Tapi saya udah coba buat ngemil, makan es krim, lakuin hal-hal yang buat ngilangin stres, tapi tetap aja kak, saya nggak bisa menghilangkan rasa stres yang ada di dalam diri saya. Kadang-kadang juga saya bisa merasa down, merasa dijauhi, merasa sedih sendiri. Saya nggak tahu kenapa bisa seperti ini. Bisa kita jelaskan kepada saya hal apa yang membuat kita sedih belakangan ini? Saya juga nggak tahu kak. Saya nggak tahu apa yang membuat saya kadang-kadang sedih, takut, khawatir. Saya nggak tahu apa yang membuat saya seperti itu, gitu kak. Kira-kira sudah berapa lama kita merasakan hal itu? Saya sering merasakan hal itu udah ada dalam 1 bulan ini kak. Jadi bisa kita ceritakan kepada saya kegiatan apa 1 bulan ini yang kita lakukan? Jadi kak, dalam 1 bulan ini saya itu sering ikut organisasi. Di dalam organisasi juga saya sering buat jadi panitia inti, kadang jadi sekretaris, kadang jadi bendahara, bahkan jadi bidang acara. Tapi dalam organisasi juga bukan dalam satu organisasi saja, ada beberapa organisasi yang saya ikuti dan itu semua saya panitia inti di dalamnya. Kan kakak tahu sendiri, kalau panitia inti ini kan harus selalu hadir, harus on time, semua panitia inti yang mengerjakan. Ditambah lagi tugas-tugas yang ada di kampus, jadi saya nggak bisa ngerjainnya kak. Terus kan kak, kalau misalnya di hari weekend itu tuh aku juga harus pergi ke kampus karena harus menghadiri rapat organisasi. Harusnya kan aku juga butuh istirahat kak. Aku tuh pengen tidur siang, aku juga pengen main-main sama kawan-kawan. Tapi di satu sisi aku juga punya tanggung jawab kak di dalam organisasi. Jadi aku tipe orangnya kalau dikasih kepercayaan, aku bakalan ngerjain itu totalitas kak. Aku nggak mau ngerjainnya setengah-setengah. Jadi gini kak, karena saking totalitasnya saya di organisasi, karena saya takut kak mengecewakan ketua saya, mengecewakan dosen saya, dan mengecewakan kawan-kawan yang lain kak. Saya takut mereka kecewa sama kinerja buruk yang saya lakukan. Tapi karena saya terlalu totalitas di dalam organisasi saya, itu yang membuat saya jadi stres sendirian kak. Jadi gitu kak. Jadi kak, saya berpikir, iya sih saya salah karena saya sudah mengiyakan semua yang diperintahkan. Tapi di satu sisi saya juga nggak mau mengkhianati ketua saya dari hasil kinerja yang saya lakukan kak. Jadi kita ini sering sedih karena terlalu banyak memikirkan tugas-tugas ya? Iya kak, itu betul sekali kak. Bahkan mau sampai masuk ke dalam mimpi saya loh kak. Kalau di mimpi saya itu kawan-kawan nagih hasil kinerja saya, bahkan sampai dosen juga masuk kak di dalam mimpi
seringnya bertabrakan, jadi saya memilih untuk saya lebih sering menyendiri sekarang. Saya bingung, saya nggak tahu Kak apa yang harus saya lakukan. Baik Gita, saya bisa menyimpulkan bahwa perubahan sikap dan perilaku kamu ini dikarenakan karena kamu tidak mampu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada kamu. Ya, kira-kira begitu Bu. Terima kasih Gita, kamu sudah mau menceritakan masalah apa yang kamu hadapi dengan terbuka, dan memang tidak mudah untuk berada di posisi ini karena kamu harus menghindari beberapa orang dan menghindari hal-hal yang berkaitan dengan tugas-tugas kamu. Jadi sejauh ini sudah apa saja yang kita lakukan untuk menghilangkan stres? Ya gitu sih Kak. Kadang saya menyemangati diri saya sendiri, kayak baca-baca kata-kata motivasi, ngemil-ngemil, makan sendiri, dan juga kadang-kadang saya nyuruh buat sama kawan-kawan saya buat semangatin aku dong. Itu aja sih Kak. Jadi kita setelah kamu melakukan itu, hal apa yang kamu rasakan? Ya gitu sih Kak, saya jadi sedikit tenang. Cuman nanti lama-kelamaan saya suka nangis lagi. Saya masih belum berani Kak buat jumpain teman-teman, ketemu dosen. Saya masih belum berani. Saya takut Kak. Gara-gara saya beda dari biasanya, orang-orang itu berasumsi aneh-aneh Kak tentang saya. Oke, jadi gara-gara perubahan perilaku kamu itu orang-orang berasumsi tentang kamu. Iya Kak. Jadi apakah kita sudah pernah bercerita kepada orang-orang tentang bagaimana kita mengatur waktu untuk mengerjakan tugas tersebut? Belum Kak. Saya nggak berani Kak nggak cerita sama orang-orang. Dan juga kawan-kawan saya tahu kalau saya itu lagi pusing. Mereka taunya saya cuma lagi pusing aja Kak. Mereka nggak tahu sebenarnya. Jadi kamu itu harus menceritakan tentang apa yang kamu alami kepada orang-orang di sekitar kamu agar orang-orang itu bisa tahu apa yang kamu rasakan. Kalau kamu nggak mau menceritakan kepada orang-orang di sekitar kamu tentang yang kamu rasakan, hal itu akan semakin menghantui kamu dan membuat kamu makin menjadi stres tentang tugas-tugas kamu tersebut. Iya sih Kak. Kalau nggak saya ceritakan mungkin itu terus menghantui saya Kak. Jadi kamu itu harus menyadari bahwa kamu itu memiliki hak untuk menyampaikan apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu pikirkan. Itu adalah hal yang bagus untuk kamu lakukan jika kamu menyampaikan hal atau perasaan yang kamu rasakan kepada orang di sekitarmu. Iya Kak, saya akan mencoba untuk menyampaikan kepada teman-teman terdekat saya terlebih dahulu Kak. Kamu itu harus berpikiran asertif agar pikiran-pikiran negatif itu tidak menghantui kamu, dan dengan berpikiran asertif itu dan dengan mengungkapkan perasaan kamu kepada orang-orang itu, mungkin orang-orang akan memahami kamu dan mungkin ada yang bisa membantu kamu dalam menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Iya sih Kak, sepertinya saya juga harus bersikap asertif supaya saya itu nggak menjauh lagi dari orang-orang, dan supaya saya juga nggak sering suka nangis. Mungkin begitu ya Kak. Bersikap secara asertif ini adalah tugas yang saya berikan kepada
Thank you.